Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Seperti kita ketahui, Bandung adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Luas kota Bandung adalah 167,7 km dan jumlah penduduk kota Bandung pada saat ini adalah 2.693.500 jiwa, sehingga kepadatan penduduk kota Bandung adalah sebesar 15.170 per kilometer. Bandung merupakan destinasi wisata favorit, namun seperti kota besar lainnya, Bandung juga memiliki berbagai permasalahan, antara lain kemacetan, buruknya transportasi publik, permasalahan lingkungan seperti sampah, polusi udara, dan banjir, terbatasnya lahan parkir, serta tata ruang kota yang kurang optimal. Permasalahan pertama adalah kemacetan lalu lintas. Ya, kemacetan sudah menjadi masalah klasik di Bandung. Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat, ditambah dengan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya mendukung, kemacetan hampir tak terhindarkan terutama di jam-jam sibuk. Dalam RPJPD Kota Bandung tahun 2005-2025, disebutkan bahwa selain rasio kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan yang tidak seimbang, faktor lain yang menyebabkan kemacetan di Kota Bandung adalah belum tersedianya sistem angkutan umum massal. 2 dekade yang lalu, pemerintah kota dengan gamblang menyebutkan masalah utama kemacetan Kota Bandung dan menawarkan beberapa solusi, antara lain menciptakan transportasi publik yang terpadu, membangun lebih banyak jalan, kemudian membangun flyover. Sampai saat ini, Kota Bandung telah merampungkan beberapa pembangunan flyover di beberapa titik, yaitu di Soekarno-Hatta, di Antapani, di Jalan Jakarta Supratman, di Jalan Gatot Subroto Laswi, di Kiara Condong, di Pasupati, di Coroyom, serta di Nurtanio yang sedang dibangun. Tapi ironinya, rencana untuk mengentaskan kemacetan itu gagal. Hal ini diakui dalam laporan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 yang menyatakan bahwa salah satu janji wali kota yang tidak tercapai itu adalah bebas macet. Kemudian permasalahan kedua yang masih berhubungan dengan kemacetan adalah perihal buruknya transportasi publik. Kegagalan mengentaskan kemacetan ini juga diakibatkan karena pemerintah Kota Bandung tidak serius dalam membangun transportasi publik yang baik. Tiap periodenya, pemerintah kota hanya berkutat pada pembaruan moda dan unit, namun tidak pernah merencanakan hal yang bersifat lebih sistemik atau tidak solutif dan inovatif. Di setiap periodenya, warga Bandung hanya diwariskan halte bus Nirguna yang tersebar di koridor-koridor jalan kota Bandung. Kondisi transportasi publik yang ada sekarang ini tidak bersifat massal, tidak nyaman, dan tidak terjadwal, dan tidak menyentuh seluruh tempat, sehingga warga Bandung pun lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang nyaman, lebih cepat, dan lebih fleksibel. Masih berbicara masalah yang berhubungan dengan lalu lintas adalah masalah parkir. Masalah parkir juga masih menjadi isu yang cukup signifikan. Banyaknya kendaraan yang diparkir sembarangan di pinggir jalan menambah parah kondisi lalu lintas. Sih capek ya nyari parkir di Bandung, apalagi kalau misalnya Braga nih, kayak Braga nih ya. Kalau misalnya dia agak sore hari gitu udah stuck susah. Kemarin itu sempat parkir mobil itu sampai ke belakang sana tuh. Dan itu pun karena kita tahu kalau di sana ada yang kosong. Itu untuk orang Bandungnya sendiri. Kebayang dong ya kalau misalnya yang datang itu orang Jakarta. Bandung adalah kota pariwisata. Banyak wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota yang berkunjung ke Bandung untuk berwisata. Banyaknya wisatawan ini mengakibatkan jumlah kendaraan meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi dengan jumlah lahan parkir memadai. Parkir liar marak terjadi di kota Bandung. Kekurangan lahan parkir resmi disinyalir mendorong masyarakat melakukan parkir liar. Keberadaan parkir liar juga memunculkan premanisme yang meresahkan masyarakat. Kemunculan parkir liar di beberapa titik justru merusak tatanan perkotaan dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
Lahan yang seharusnya tempat bersosialisasi warga, lahan yang seharusnya tempat orang melakukan aktivitas, justru dialihfungsikan sebagai lahan parkir liar. Kemudian ada juga permasalahan lingkungan. Salah satu yang paling menonjol adalah masalah sampah. Betul sekali, volume sampah yang dihasilkan warga Bandung setiap harinya sangat besar dan pengelolaannya masih belum optimal. Tempat pembuangan sampah yang penuh dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah membuat masalah ini semakin kompleks. Berdasarkan data BPS Kota Bandung 2013, jumlah produksi sampah di Kota Bandung mencapai 1.594 ton per harinya pada 2022. Jumlah produksi sampah di Kota Bandung pada 2002 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data yang dirilis oleh Open Data Jabar, jumlah produksi sampah pada 2021 di Kota Bandung mencapai 1.430 ton. Permasalahan sampah ini secara tidak langsung menjadi penyebab untuk masalah lainnya, salah satunya adalah banjir. Urban flood atau banjir perkotaan adalah penggenangan tanah atau profil di kota atau lingkungan terbangun lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang melebihi kapasitas sistem drainase seperti saluran pembuangan. Banjir perkotaan dapat terjadi terlepas dari apakah masyarakat yang terkena dampak berada di antara banjir atau di perairan manapun. Urban flood kerap menjadi permasalahan di Kota Bandung, terutama ketika musim penghujan datang. Beberapa wilayah kerap menjadi langganan banjir yang berdampak negatif. Skala yang diakibatkan banjir bervariasi mulai dari ringan sampai yang berat. Terdapat berbagai macam faktor yang menjadi penyebab terjadi banjir di Bandung. Antara lainnya faktor cuaca, faktor lahan, dan tata ruang, serta faktor manusia itu sendiri. Perubahan tata guna lahan dan tata ruang wilayah Hulu DAS Citarum juga berpengaruh terhadap besar banjir Kota Bandung. Urbanisasi dan munculnya kompleks perumahan kumuh di sepanjang sungai juga menyumbang debit banjir. Minimnya jumlah drainase di Kota Bandung, bertambah luasnya daerah terbangun, airnya melimpah tidak meresap, ruang terbuka hijau, sumur resapan, drainase yang tidak memadai, dan faktor teknis seperti air hujan seharusnya masuk ke drainase tapi malah ke badan jalan. Penyebab lainnya ialah ulah manusia itu sendiri. Dalam hal ini kaitannya adalah sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan menyebabkannya tersumbatnya drainase kota. Masalah lainnya yang dihadapi Kota Bandung adalah polusi udara. Hal ini masih berkaitan dengan minimnya transportasi publik di Kota Bandung. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kualitas udara di Kota Bandung memburuk. Sekitar 70% disebabkan oleh emisi gas transportasi. Buruknya transportasi publik mengakibatkan masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi. Hasilnya, semakin banyak jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Bandung. Sisanya berasal dari rumah penduduk seperti pembakaran sampah. Ada juga dari cerobong pabrik, cerobong genset, dan lainnya. Selain itu, tumpukan sampah pun memperparah kualitas udara di Kota Bandung. Bau yang dihasilkan sampah yang tertimbun lama akan membuat dekomposisi dan menghasilkan gas, serta aroma yang tidak sedap. Terdapat beberapa rekomendasi dari penulis terhadap beberapa masalah-masalah tersebut. Antara lain, untuk permasalahan kemacetan dan transportasi publik, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara pengembangan jalan yang lebih baik, investasi dalam transportasi umum yang lebih efisien dan nyaman, serta regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Solusi jangka pendek meliputi pengaturan lalu lintas yang lebih baik, peningkatan koordinasi antara pihak terkait, misalnya polisi dan otoritas transportasi, serta pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya berbagi kendaraan dan menggunakan transportasi umum. Sementara itu, untuk solusi panjang, mencakup pengembangan infrastruktur yang jalan yang lebih luas, dukungan kepada transportasi berbasis rel seperti kereta api, dan promosi aktif terhadap penggunaan transportasi berkelanjutan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi umum, carpooling, atau menggunakan kendaraan ramah lingkungan menjadi kunci untuk mengurangi kemacetan.
perubahan perilaku individu juga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap jaringan transportasi yang ada. Mengimplementasikan solusi-solusi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan masalah kemacetan dan buruknya transportasi di Bandung dapat diminimalisir, sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan solusi untuk permasalahan sampah antara lain: ke-1, perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah; kedua, edukasi dan kampanye kesadaran untuk masyarakat; ketiga, penguatan peraturan dan pengawasan; keempat, kolaborasi dengan swasta dan LSM; kelima, inovasi dan solusi untuk masalah polusi udara antara lain pengendalian emisi kendaraan, pengelolaan limbah industri, pengelolaan limbah domestik, konservasi energi, edukasi masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Salah satu permasalahan di Kota Bandung adalah parkir. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah diperkenalkan untuk mengatasi masalah parkir di Kota Bandung. Pertama, adalah sistem parkir vertikal. Sistem parkir vertikal dirancang untuk menghemat tempat dengan menumpuk mobil satu di atas yang lain. Sistem ini dapat berupa sistem otomatis atau manual dan dapat berada di atas tanah atau di bawah tanah. Selain itu, perlu diterapkan pengaturan tarif parkir yang seimbang. Dalam hal penegakan peraturan pun perlu dipertegas serta ditata lebih teratur sehingga tidak akan ada lagi parkir liar. Mempromosikan transportasi ramah lingkungan juga penting, seperti kendaraan listrik atau sepeda. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah dan swasta perlu diwujudkan. Dengan mengambil langkah-langkah ini secara serius dan berkesinambungan, diharapkan Kota Bandung dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk, serta mencapai pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikianlah video skenario yang telah kami sajikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini.